5, 4, 3, 2, 1, open the door. Duar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Wahyu, berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nomor BP 1911523005. Pada kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal matematika diskrit. So, tanpa banyak bacot, let's check it out. Oke, kita masuk kepada soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini disuruh jelaskan proses induksi matematika yang berlaku akan seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Nanti soalnya akan ditampilkan di sini. Pada soal nomor 1 ini bagaimanakah induksi matematika itu berlaku seperti efek domino? Seperti yang kita tahu bahwa efek domino itu adalah akan berlaku jika domino disusun secara teratur dan berdempet, saling berdekatan gitu ya. Akan salah satu domino akan dijatuhkan ke depan atau ke belakang menurut arah barisannya, maka domino itu akan satu persatu jatuh. Bagaimana cara menjatuhkannya? Ya tinggal dijatuhkan, simpel kan? Begitu pula dengan induksi matematika ini seperti efek domino, yaitu jika salah satu pernyataan matematika benar, maka pernyataan lainnya akan juga ikut benar. Intinya bahwa induksi matematika itu jika salah satu pernyataan utamanya benar, maka pernyataan-pernyataan lain yang ada di sekitarnya itu akan juga ikut benar. Baiklah, kita akan masuk kepada sebuah contoh soal agar lebih mengerti gitu kan, karena kalau konsepnya kita nantinya kurang mengerti ya. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n kali n tambah 1. Maka induksi matematikanya tersebut akan menjadi, yaitu kita akan menuju ke langkah yang pertama, yaitu P1 sama dengan n kali n tambah 1, lalu sama dengan 1 dikali 1 tambah 1, jadinya 1 kali 2, hasilnya 2, berarti induksi matematikanya benar. Lalu kita akan langkah kedua, yaitu Pn sama dengan n kali n tambah 1. Misalkan di sini n yang tersebut adalah 3. Jadi di sini P3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 1. Jadinya di sini 3 dikali 4, yaitu 12. Maka di sini induksi matematikanya benar, pernyataannya benar. Untuk langkah ketiga, yaitu untuk P sama dengan untuk P dikali n tambah 1. Maka di sini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2n ditambah 2n sama dengan n tambah 1 dikali n tambah 1 di dalam kurung n tambah 1 ditambah 1. Jadinya di sini n tambah 1 dikali n tambah 2, sehingga 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah sampai 2n ditambah 2n, jadinya sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 titik-titik ditambah 2n ditambah 2n. Ini di dalam kurung ya. Lalu sama dengan n dikali n tambah 1 ditambah 2 dikali n tambah 1. Jadinya di sini n tambah 1 dikali n tambah 2. Maka pernyataan induksi matematika itu benar semua. Oke, kita akan masuk lagi kepada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini ditanyakan berapakah jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 4. Oke, pada soal nomor 2 ini kita ketahui bahwa setiap simpul pada graf tersebut memiliki derajat yang sama. Itu berarti graf tersebut bisa disebut sebagai graf yang berderajat teratur atau disebut dengan regular graph. Pada graf teratur ini, apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut akan disebut sebagai graf teratur derajat R. Untuk jumlah sisi pada graf teratur yaitu adalah
NR per 2. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mencari berapa jumlah maksimum dan minimum dari simpul paragraf graf teratur dengan sisinya yaitu 16 buah. Dimisalkan di sini E adalah jumlah sisi atau edge, N adalah jumlah simpul atau knot, R adalah derajat graf atau degree, E sama dengan NR per 2. Di sini N sama dengan 2E per R. Jadinya N adalah 2 kali 16 per R. Lalu pada soal diberi syarat bahwa setiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 4. Maka artinya di sini minimal derajat pada simpul graf tersebut adalah 4. Maka kita masukkan nilai R mulai dari 4, yaitu R sama dengan 4, maka N sama dengan 32 per 4. Didapatkan di sini yaitu 8 simpul. Selanjutnya R lebih dari 4. Dengan nilai R adalah tertentu bilangan bulat yang didapat membagi 32 tanpa tersisa, yaitu R sama dengan 8, maka N sama dengan 32 per 8 sama dengan 4 simpul. Jadi di sini kita dapatkan 4 simpul. Untuk yang kedua yaitu R sama dengan 16, maka N-nya adalah 32 per 16 dibagi dengan R 16 yang tersebut, maka didapatkan 2 simpul. Namun di sini membuat graf sederhana dengan 4 simpul tidak memungkinkan, karena graf sederhana tidak mengandung sisi ganda dan sisi gelang. Untuk dua kondisi graf dengan derajat 8 dan 16 bisa memiliki 16 sisi, tapi sisi terbentuk nantinya akan ada sisi ganda atau sisi gelang atau biasa disebut dengan loop. Sehingga dengan kondisi derajat graf tersebut yang terbentuk graf adalah graf yang tidak sederhana, bukan graf yang sederhana lagi. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa jumlah maksimum dan minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama adalah 8 simpul dengan derajat setiap simpulnya yaitu 4. Oke, kita masuk kepada soal terakhir, soal nomor 3. Di sini ditanyakan tentang pemahaman kita mengenai rekursi dan apa fungsi utama dari rekursif. Nah, di sini akan saya jelaskan. Seperti yang kita tahu, pengertian rekursi itu adalah proses mendefinisikan objek dalam terminologinya sendiri. Maksudnya di sini adalah jika suatu objek tersebut memanggil dirinya atau mensumon dirinya di suatu tempat, maka suatu objek tersebut bisa dibilang rekursif atau rekursi. Intinya, jika suatu objek tersebut dapat memanggil dirinya sendiri, dikatakan rekursif. Bagaimanakah contoh rekursi itu sendiri atau rekursif itu sendiri? Nanti saya akan tampilkan sebuah video ilustrasi. Apa itu? Apa itu? Lanjut, fungsi utama dari rekursif sendiri adalah menyederhanakan atau mengurangi suatu masalah dengan memecahkan masalah tersebut menjadi masalah yang lebih kecil untuk diselesaikan sedikit demi sedikit. Intinya, rekursif ini berfungsi untuk memecahkan suatu masalah yang besar dengan memecahkan masalah besar tadi, membagi-baginya menjadi masalah kecil sampai masalah tersebut diselesaikan sedikit demi sedikit. Jadi satu persatu masalah kecil tersebut akan diselesaikan. Mungkin sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Mungkin teman-teman masih ada yang belum mengerti atau masih belum paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kalian bisa menanyakan soal tadi yang saya bahas tadi kepada dosen yang lebih ahli ataupun teman kalian yang lebih ahli daripada saya. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang saya atau apapun hal itu, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.